Malam itu sunyi. Angin malam menyusuri lorong kota yang mulai sepi, menyapu dedaunan kering yang berserakan di jalanan. Cahaya lampu jalan berpendar kekuningan, menciptakan bayangan yang bergerak pelan seperti sosok yang mengintai. Di kejauhan, sirin ambulans meraung memecah keheningan, meluncur di antara keputusasaan dan harapan hidup. Hendra, supir ambulans senior di RS Harapan Sejahtera, duduk sendiri di kabin ambulans. Tangannya menggenggam setir, matanya mengawasi malam. Ia baru saja menyelesaikan tugas terakhirnya hari itu, atau setidaknya ia pikir begitu. Tapi detik menunjukkan pukul 12 malam lewat 2 menit, dan dalam 1 menit hidupnya akan berubah selamanya. Hendra bukan supir ambulans biasa. Ia pernah menjadi supir pribadi pejabat sebelum beralih profesi karena tragedi yang membuatnya trauma dan ingin menebus dosa. Istrinya meninggal karena ambulans yang datang terlambat. Sejak itu, Hendra bersumpah akan jadi yang pertama datang setiap waktu. Sudah 12 tahun berlalu, dan dia menjadi legenda di antara tim medis. Tak pernah terlambat, tak pernah panik, dan tak pernah meninggalkan pasien sendirian. Tapi kehidupan tenangnya mulai goyah sejak 2 minggu terakhir. Setiap malam, pukul 12 malam lewat 3 menit tepat, radionya menyala sendiri dan memberi perintah darurat. Kecelakaan tunggal di KM 47 jalan tol luar kota. Dan anehnya, hanya Hendra yang mendapat panggilan itu. Pertama kali ia menerima, ia mengira sistem error. Tapi suara operator terdengar jelas, menyebutkan kode tugas dan koordinat. Seperti biasa, ia berangkat tanpa ragu. Ia menemukan mobil sedan ringsek di sisi kiri jalan. Asap mengepul dari kap mesin. Di dekatnya tergeletak tubuh seorang pria muda, sekitar 25 tahun, mengenakan jaket kampus Fakultas Kedokteran. Luka parah di kepala dan tubuh penuh darah. Pria itu masih bernapas, matanya terbuka sedikit. "Tolong, jangan biarkan aku mati di sini," lirihnya. Suara itu menusuk batin Hendra. Ia segera membopong korban ke dalam ambulans dan melaju ke rumah sakit terdekat. Tapi, sesampainya di IGD, sesuatu yang mengerikan terjadi. Petugas rumah sakit menyambutnya dengan tatapan bingung. "Pak Hendra, tandu ini kosong." Hendra menoleh. Dan benar, tandu di belakang kosong. Tidak ada darah, tidak ada pasien. Tapi ia jelas mengangkat seseorang, dan ia masih bisa mencium bau darah. Malam berikutnya panggilan datang lagi. Sama, KM 47. Jam yang sama. Hendra menolak lewat radio, tapi frekuensi menjadi kacau. Suara tangisan dan jeritan memenuhi kabin. Lampu dashboard berkedip. Akhirnya ia menyerah dan menuju lokasi. Dan benar, tubuh pria itu ada di sana lagi. Luka yang sama, kalimat yang sama. "Tolong, jangan biarkan aku mati di sini." Hendra mulai bermimpi buruk. Dalam mimpi itu ia berada di dalam ambulans yang penuh darah. Di belakang pasien itu duduk menatapnya, tapi matanya kini menghitam dan dari mulutnya mengalir darah kental seperti lumpur. "Kenapa kamu tidak datang waktu itu?" katanya. Hendra terbangun dengan tubuh gemetar. Di bawah tempat tidurnya ada bekas jejak darah, tapi saat lampu dinyalakan semuanya hilang. Hari-hari Hendra dipenuhi dengan bisikan, penampakan bayangan di kaca ambulans, dan suara-suara dari radio yang tidak dapat dijelaskan. Hendra mulai menyelidiki. Ia menggali arsip kecelakaan lama, dan ia menemukan berita 5 tahun lalu tentang kecelakaan di KM 47. Korban adalah mahasiswa kedokteran bernama Radit Nugroho. Ia tewas karena ambulans terlambat datang. Dan Hendra menyadari, malam itu 5 tahun lalu dia memang menerima 2 panggilan, KM 45 dan KM 47. Tapi ia memilih KM 45 karena dianggap lebih dekat dan korban lebih banyak. Radit mati sendiri, tidak ada yang menemaninya. Kini Radit tak hanya muncul di jalan, ia mulai muncul di rumah Hendra. Cermin pecah sendiri. Foto istri Hendra ditemukan berlumuran darah. Anjing tetangganya menggonggong setiap kali ambulans diparkir. Putra bungsu Hendra mengaku melihat om berdarah duduk di kursi makan.
Istrinya yang baru bahkan merasa seperti dicekik saat tidur. Hendra tahu, ini bukan sekadar penyesalan, ini adalah kutukan. Dalam keputusasaan, Hendra mendatangi seorang dukun tua di pinggir kota. Dukun itu menatapnya dengan sorot mata tajam. Kau sudah membuat arwah penasaran, nak. Ia tidak akan pergi sampai kau menebus perbuatanmu. Dia ingin ditemani sampai akhir. Hendra diberi benda pusaka dan mantra pemanggil arwah. Tapi dukun itu memperingatkan, jangan gunakan jika belum siap menghadapi kebenaran. Hendra mempersiapkan diri. Ia membersihkan ambulans, menyiapkan kamera, dan berangkat ke KM 47 tepat pukul 12 malam lewat 3 menit. Ia membaca mantra yang diberikan. Pasien muncul. Kali ini tubuhnya utuh, wajahnya lebih jelas, tapi matanya tetap kelam. Kenapa kamu tidak datang waktu itu? Aku sendiri dan aku membeku sampai pagi. Aku ingat segalanya. Hendra meneteskan air mata. Maafkan aku salah. Tapi sekarang aku di sini. Aku akan temani kamu sampai akhir. Ambulans melaju perlahan di jalan tol. Lampu-lampu padam satu persatu. Hendra duduk tenang membawa Radit ditandu. Mereka tidak ke rumah sakit, tapi ke tempat kecelakaan. Di sana, Hendra menghentikan ambulans. Ia membuka pintu belakang. Radit duduk, tersenyum, lalu menghilang perlahan dalam cahaya putih. Tapi ketika kamera Hendra diputar ulang, ia melihat dirinya sendiri sedang berbicara pada ruang kosong. Tidak ada Radit, tidak ada cahaya. Pagi harinya, ambulans ditemukan terparkir di pinggir KM 47. Hendra duduk sendiri, tapi kali ini tubuhnya dingin. Ia sudah tak bernyawa. Tangannya menggenggam erat foto Radit dengan tulisan tangan. Maafkan aku, kini kau tak sendiri lagi.